Oke guys, balik lagi di channel cerita singkat. Nah kali ini kita bakal lanjutin cerita Chief of War episode 3 yang bakal ngasih kejutan lagi. Link untuk episode lengkapnya bisa kamu cek di deskripsi ya guys. Dan buat yang belum subscribe, silahkan langsung gaskan pencet tombol subscribe-nya. Oke, siapin cemilan kalian, kita mulai ceritanya. Cerita pertama kita fokus ke Kayana. 1 tahun di atas kapal dagang asing udah ngubah dia total. Dia bukan lagi cuma panglima perang yang jago tombak. Sekarang, dia lagi belajar bahasa Inggris dan seluk-beluk senjata api. Kita lihat dia diajarin sama seorang pelaut bernama John Young tentang semua bagian senapan. Mulai dari laras, pemicu, sampai cara mengisinya. Kayana belajar dengan cepat. Dia nyebut senjata itu senjata bermulut merah. Mungkin karena api yang keluar pas ditembakkan. Ini nunjukin gimana dia memproses teknologi baru ini dengan pemahamannya sendiri. Tujuannya sekarang cuma satu, menguasai teknologi ini dan membawanya pulang. Sekarang kita pindah ke Oahu, tempat Raja Kahekili masih berkuasa. 1 tahun berlalu, tapi ternyata perlawanan rakyat Oahu belum sepenuhnya padam. Masih ada beberapa kepala suku yang bertahan di benteng-benteng terakhir mereka. Kahekili memanggil anaknya, Kupule, untuk menemuinya. Kupule ini kelihatan udah capek banget sama perang dan kekejaman ayahnya. Para kepala suku Oahu yang tersisa punya rencana terakhir yang nekat, meracuni Kahekili. Mereka berhasil menyusupkan mata-mata ke istana untuk meracuni makanannya. Tapi sayangnya, Kahekili terlalu licik. Rencana itu gagal total. Saat mereka sedang mengadakan pertemuan, Kahekili dan pasukannya sudah mengepung mereka dan membawa keluarga mereka sebagai sandera. Kepala suku perlawanan yang merupakan keturunan bangsawan agung Oahu akhirnya menyerah. Dia memohon agar Kahekili mengampuni keluarganya. Tapi Kahekili dengan sifat sadisnya malah ngasih mangkuk berisi racun ke salah satu anggota keluarganya. Sekarang kita dibawa ke lokasi baru yang super penting, Kerajaan Hawaii. Di sini kita akhirnya dikenalkan pada salah satu tokoh paling legendaris dalam sejarah Hawaii, yaitu Kamehameha. Raja yang berkuasa saat itu, Kalani Opu'u, adalah paman dari Kamehameha. Kondisinya udah tua dan sakit parah, waktunya udah nggak lama lagi. Karena itu, dia memanggil 2 kandidat penerusnya, anaknya Keo'ua dan keponakannya Kamehameha. Perebutan tahta pun dimulai. 2 orang ini punya gaya kepemimpinan yang beda 180 derajat. Keo'ua, sang pangeran, lebih sombong dan tradisional. Dia percaya pada kekuatan dewa perang dan ingin langsung menyerang Kahekili secara frontal. Sedangkan Kamehameha, dia jauh lebih strategis dan visioner. Waktu ditanya gimana cara dia ngelindungin kerajaan, jawabannya bukan soal perang, tapi soal logistik. Dia bilang, kekalahan terbesar Hawaii di masa lalu bukan karena kurang prajurit, tapi karena kurang makanan. Para prajurit sakit perut karena makan akar liar. Jadi, selama ini diam-diam, Kamehameha udah nyiapin lumbung-lumbung makanan di seluruh distriknya. Dia mikirin perang jangka panjang. Ini nunjukin kalau dia adalah seorang pemimpin yang jenius dan jauh lebih modern pemikirannya. Balik lagi ke Kayana. Kapal yang dia tumbangi akhirnya berlabuh di sebuah pelabuhan dagang yang ramai di Hindia Timur Spanyol, namanya Zamboanga. Ini adalah dunia yang sangat sekali berbeda, penuh dengan orang dari berbagai bangsa, hiruk-pikuk perdagangan, dan tentu saja penuh dengan barang-barang yang Kayana butuhkan, senjata api. John Young, pelaut yang jadi temannya, ngasih dia beberapa barang berharga untuk ditukar. Kayana langsung mencoba membeli banyak sekali senapan, tapi tentu nggak semudah itu. Tapi kemudian, takdir mempertemukan dia dengan orang yang nggak terduga. Di tengah keramaian, dia ketemu orang Hawaii lain bernama Waine, atau biasa dipanggil Fai. Fai ini udah lama meninggalkan Hawaii dan jadi pedagang sukses di Zamboanga. Dia tahu seluk-beluk dunia perdagangan. Dia melihat peluang besar pada Kayana. Sementara itu di Hawaii, nasib keahumanu akhirnya ditentukan.
ayahnya memaksanya untuk segera menikah dengan Kamehameha. Ayahnya pun mengungkapkan sebuah rahasia besar. Dia bilang dia ada di sana saat Kamehameha lahir. Dan malam itu, bintang pertanda dari ramalan kuno bersinar terang di langit. Jadi menurut ayahnya, raja yang diramalkan itu bukanlah Kahekili, melainkan Kamehameha. Ayahnya percaya Kamehameha punya takdir besar tapi masih ragu-ragu. Dia butuh sosok kuat seperti Keahumanu di sisinya untuk mendorongnya menjadi raja yang agung. Tapi Keahumanu punya rahasia yang lebih kelam. Dia cerita ke ayahnya soal ramalan dari Nabi Tahula. Nabi itu bilang kalau Keahumanu nggak akan pernah bisa memberikan keturunan untuk Kamehameha. Dia akan mandul. Di zaman itu, ini adalah aib terbesar bagi seorang istri kepala suku, karena tugas utamanya adalah melahirkan penerus. Walaupun begitu, pernikahan tetap dilangsungkan. Kita lihat upacara pernikahan mereka yang sakral, tapi wajah Keahumanu penuh dengan kesedihan dan ketidakpastian. Di Zamboanga, Fai mengajukan sebuah proposal bisnis yang gila kepada Kayana dan kapten kapal. Dia bilang, di pegunungan Hawaii ada harta karun yang sangat dicari di seluruh dunia. Kayu cendana. Kayu ini harganya bisa 5 kali lipat lebih mahal kalau dijual di Tiongkok atau Eropa. Rencananya, mereka akan menjadi rekanan. Kayana, dengan statusnya sebagai kepala suku, akan meyakinkan raja-raja di Hawaii untuk memberikan izin perdagangan kayu cendana. Sebagai gantinya, kapten kapal akan menyediakan kapal dan akses pasar, dan yang terpenting, memberikan Kayana senapan yang dia butuhkan. Kayana awalnya ragu. Dia takut ini sama saja dengan menjual tanah airnya kepada orang asing. Tapi Fai meyakinkannya. Ini bukan menjual, tapi mengontrol. Dengan uang dari perdagangan ini, mereka bisa membeli lebih banyak senjata dan teknologi untuk melindungi rakyat mereka dari penjajahan di masa depan. Antara mereka yang mengontrol perdagangannya, atau orang asing akan datang dan merampas semuanya. Akhirnya, Kayana setuju. Tapi, ada satu orang yang gak suka dengan semua ini. Marley, pelaut rasis yang dulu menembak Kayana. Dia punya rencana sendiri. Dia diam-diam menemui kapten kapal lain dan mencoba menghasutnya untuk menyerang dan menaklukkan Hawaii. Malam harinya, Marley sengaja membuat kapten sibuk dengan wanita panggilan, sementara di atas kapal, ia mencoba mencuri peta pulau Hawaii dari ruang kapten. Poliang yang merasa curiga menangkap basah si Marley di ruangan itu, tapi gengnya Marley muncul dari belakang sambil nodong pistol. Marley langsung membuat Paul pingsan pakai obat bius dan peta Hawaii pun jatuh ke tangan Marley. Gila, episode 3 ini bener-bener ngubah arah cerita. Kayana sekarang bukan cuma seorang buronan, tapi seorang yang punya akses ke senjata modern. Oke guys, segitu dulu recap untuk episode 3. Jangan lupa tulis teori kalian di kolom komentar. Like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.